Penyihir jenius. Bab 81. Ledakan. Ledakan. Suara keras itu terdengar hingga larut malam. Kekacauan dengan cepat menyebar dari Kam yang terluka dan sakit ke seluruh Kam. Banyak prajurit yang terbangun dari tidurnya, buru-buru mengenakan baju sirahnya, dan saat mereka melangkah keluar dari tenda, sebelum mereka sempat melihat apa yang terjadi, mereka hancur berkeping-keping oleh sebuah tinju besar yang datang langsung ke arah mereka, tubuh mereka hancur berkeping-keping di udara. Dari para jenderal hingga prajurit biasa, tak seorang pun di seluruh Kam menduga musuh akan muncul di tengah perkemahan. Mereka lengah dan tak mampu melancarkan serangan balik yang tepat untuk sementara waktu. Pembantaian yang mengerikan itu menyebar pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sialan, hentikan monster-monster itu. Jenderal yang lebih tua adalah yang pertama bereaksi, segera menghunus senjatanya dan menyerang golem batu itu. Kerumunan itu tersadar dari linglung mereka. Beberapa bergegas maju untuk menghentikan monster itu, sementara yang lain memerintahkan para prajurit untuk tenang dan mencoba meredakan situasi serta mengatur ulang pasukan mereka. Tetapi tepat pada saat itu, teriakan pertempuran yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari arah gerbang Kam. Count Storm hampir pingsan. Dia tahu tanpa berpikir panjang bahwa itu pasti Keyi yang memimpin pasukannya untuk menyerang. Biasanya, dia akan senang jika Keyi melakukan hal itu. Namun saat ini, Kam tersebut sedang dalam kekacauan, dan di saat itulah Kam tersebut paling rentan. Jika Firefly City menyerang saat ini, itu akan seperti menusuk pinggang mereka, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Sialan! Sialan! Count Storm terkejut sekaligus takut, kehilangan ketenangannya, melompat-lompat dan mengumpat. Dia memeras otaknya tetapi tidak dapat mengetahui bagaimana musuh berhasil menyusup ke Kam. Monster batu ini sangat besar, bahkan orang buta pun tidak mungkin melewatkannya. Sekelompok sampah tak berguna. Count Storm berharap ia dapat memenggal kepala semua penjaga dan prajurit yang berpatroli, tetapi untungnya ia tidak sepenuhnya bodoh dan tahu bahwa ia benar-benar tidak boleh kehilangan ketenangannya saat ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Count Storm memaksa dirinya untuk tenang dan mundur ke belakang para pengawalnya, menjauh dari para monster batu. Ia lalu mengeluarkan sebuah gigi abu-abu kehitaman dari sakunya. Giginya sangat tajam, menyerupai taring binatang buas, dan permukaannya ditutupi dengan pola aneh berwarna merah darah, memancarkan aura yang menakutkan dan menyeramkan. Count Storm mengeluarkan pisau dan membuat luka di ibu jari kirinya, lalu menekankan luka itu ke gigi binatang buas. Darah yang mengalir menyebar di sepanjang pola merah tua, dan cahaya merah darah yang menakutkan melintas di permukaan gigi binatang itu. Saat berikutnya, tenda di sebelah Kam Komando tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan lebih dari selusin sosok bergegas keluar darinya, langsung muncul di depan Count Storm. Dalam cahaya api yang berkelap-kelip, orang dapat melihat dengan jelas bahwa semua sosok itu mengenakan jubah tebal, menyembunyikan perawakan mereka yang tinggi, dan napas berat seperti binatang dapat terdengar dari bawah tudung mereka. Bunuh monster-monster ini! Teriak Count Storm. Lebih dari selusin sosok berjubah bergegas tanpa suara menuju monster-monster batu di sekitarnya. Saat mereka melesat pergi, jubah mereka berkibar, memperlihatkan dua lengan yang diselimuti bulu tebal dan cakar tajam, mirip cakar binatang buas. Klik! Cakar tajamnya menghantam monster batu itu, dan seketika mengikis sejumlah besar puing. Kemudian, lebih banyak lagi bayangan cakar yang berjatuhan bagai badai, mencabik-cabik monster batu itu dalam sekejap. Hanya dalam satu pertukaran, lebih dari selusin monster batu dirobek-robek oleh orang-orang berjubah, berubah menjadi tumpukan puing. Tidak jauh dari situ, Sunan, yang baru saja tiba, melihat pemandangan ini dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Manusia binatang. Aura purba dan ganas yang terpancar dari sosok-sosok berjubah ini hampir mustahil untuk disembunyikan, belum lagi ciri-ciri mereka yang sangat mirip binatang. Mereka tidak diragukan lagi adalah manusia buas. Seperti yang diduga, bencana mistifikasi di Provinsi Ransuang ada hubungannya dengan Markis Jinyan. Sunan menatap gigi tulang berwarna merah darah di tangan Count Storm, matanya sedikit menyipit. Dia tidak terlalu terkejut bahwa Count Storm punya kartu truf. Setelah apa yang terjadi dengan Owen, akan sangat bodoh bagi Markis Jinyan dan yang lainnya untuk tidak berjaga-jaga terhadap serangan pemenggalan kepalanya. Sekarang tampaknya para manusia buas ini sebagian besar merupakan kartu trufnya untuk melindungi diri darinya. Yang membingungkan Sunan adalah para bismen ini tampaknya hanya setingkat Grand Knight Junior, dengan beberapa mencapai level Grand Knight tingkat menengah. Mereka mungkin cukup untuk menghadapi yang lain, tetapi tidak cukup untuk menghadapinya. Markis Jinyan tidak mungkin tidak menyadari hal ini. Atau adakah hal lain yang tidak biasa tentang manusia buas ini? Di tengah perkemahan yang kacau, sikap Sunan yang tidak bergerak terlalu mencolok, dan Count Storm dan yang lainnya segera menyadari kehadirannya. Seorang jenderal segera bertanya dengan suara berat, "Kamu dari regu mana?" Sunan tersenyum kecut, tidak lagi menyembunyikan wujudnya, dan menghilangkan mantra untuk kembali ke wujud aslinya. Melihat prajurit di hadapan mereka berubah menjadi seorang pemuda dalam sekejap mata, semua orang menatap dengan takjub. Count Storm segera mengerti dan berkata, "Jiangsu Selatan." Karena mereka begitu ketakutan, nada suara mereka menjadi agak tajam. Akan tetapi, tak seorang pun mempedulikannya saat ini. Semua orang menatap pemuda di depan mereka dengan ekspresi ngeri. Apakah ini penyihir dari Fleishy Territory? Pada titik ini, mereka akhirnya mengerti bagaimana monster-monster itu muncul di tengah-tengah Kam yang dijaga ketat.
Penyihir legendaris benar-benar bisa melakukan sesuatu seperti ini. Bunuh dia. Count Storm yang tersadar segera mengeluarkan perintah dengan ekspresi berubah, dan taring binatang di tangannya memancarkan cahaya merah darah. Dalam sekejap, para bisman di sekitarnya meninggalkan lawan mereka tanpa ragu dan berbalik menyerang Sunan. Sunan tetap tenang saat melepaskan rudal ajaib yang telah disiapkan. Seiring dengan meningkatnya kekuatan mentalnya, jumlah misil mantranya meningkat menjadi 5. 5 rudal menembus kehampaan bagaikan kilat, dan secara akurat menghantam manusia buas yang menyerbu ke arah mereka. Yang mengejutkan Sunan, setelah rudal mengenai manusia buas itu, hanya meninggalkan luka seukuran telur di tubuhnya. Manusia buas itu hanya bergoyang sedikit, lalu terus menyerang ke depan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Resistensi mantra. Ekspresi Sunan langsung berubah serius, dan dia akhirnya mengerti apa yang diandalkan pihak lain. Secara umum, setelah seorang ksatria terinfeksi penyakit transformasi binatang, ia akan kehilangan kemampuan menggunakan aura pertempuran. Sebaliknya, kekuatan fisiknya akan meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya justru meningkat, bukannya menurun. Para manusia buas di hadapannya, selain luar biasa kuat, tampaknya telah mengalami semacam modifikasi, yang sangat meningkatkan ketahanan mereka terhadap sihir, yang jelas dimaksudkan untuk menargetkan dia, seorang murid penyihir. Modifikasi fisik. Apakah Markis Jinyan juga memiliki murid penyihir di belakangnya? Sunan dipenuhi keraguan dan kegelisahan. Dilihat dari penampilannya di masa lalu, Markis Jinyan tampaknya tidak memiliki murid penyihir di belakangnya, kalau tidak, pihak lain tidak akan meremehkannya berkali-kali. Namun manusia buas di hadapannya membatalkan dugaannya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Melihat manusia buas itu mendekat, Sunan dengan tegas mengaktifkan kalung beku. Ketahanan mantra yang tinggi bersifat relatif. Ketika kekuatan mantra cukup kuat, ketahanan mantra yang tinggi secara alami akan menjadi ketahanan mantra yang rendah. Di depan mata Count Storm dan yang lainnya yang ketakutan, hawa dingin ekstrim bercampur dengan embun beku yang terlihat tiba-tiba meletus dari Sunan ke segala arah. Klik, klik. Sekitar selusin manusia binatang yang menyerbu ke arah Sunan membeku menjadi patung es dalam sekejap sebelum mereka sempat bereaksi, dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Jika dilihat dari udara, area dalam radius 100 meter yang berpusat di selatan Jiangsu telah berubah menjadi gurun beku, bahkan tanahnya tertutup lapisan es tebal. Hamparan putih beku yang menyilaukan tiba-tiba muncul di perkemahan yang luas itu. Bab 82. Count Storm menatap kosong pada pemandangan di hadapannya, pikirannya sepenuhnya kosong, mulutnya ternganga, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa hasilnya jadi seperti ini? Bukankah Markis mengatakan bahwa para bisman ini sangat efektif melawan penyihir dan dapat dengan mudah menekan Sunan? Tapi apa yang terjadi dengan adegan ini? Para bisman yang sangat ia harapkan itu, bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertarungan pun melawan Sunan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak bisa memahaminya. Udara dingin menusuk tulang memenuhi udara. Melihat selusin patung es manusia buas yang tak bergerak, senyum puas terpancar di mata Sunan. Kalau saja dia berhadapan dengan manusia-manusia buas itu saat membunuh Hodge, dia pasti akan lari panik. Markis Jinyan menggunakan masa lalunya sebagai patokan, dan menggunakan para bisman ini sebagai kartu truf untuk melawannya, yang mana tidak sepenuhnya salah. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Ia kini memiliki lebih banyak kartu truf, dan pemahaman Markis Jinyan tentang kekuatannya sudah ketinggalan zaman. Mengalihkan pandangannya dari patung es, Sunan melihat ke arah Earl Storm. Saat bertemu dengan tatapan mata Sunan yang acuh tak acuh, Count Storm merasa seakan-akan disiram air dingin, dan langsung menyadarkannya kembali ke kenyataan. Hentikan dia. Count Storm berteriak ketakutan, memerintahkan pengawalnya untuk menghentikan Sunan, sementara dia sendiri melarikan diri dalam kepanikan. Meskipun para penjaga ketakutan, mereka tidak berani menentang perintah dan tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menyerang Sunan. Mereka disambut oleh kobaran api yang membakar dan mengamuk. Tangan terbakar. Api yang berkobar dilepaskan dari telapak tangan Sunan, menyapu ke depan dalam bentuk kerucut dan berubah menjadi gelombang api yang menelan area seluas lebih dari 100 meter persegi di depannya. Para prajurit yang menyerang seketika berubah menjadi obor, melolong dan jatuh ke tanah, berguling-guling dan meronta hingga perlahan-lahan mereka terdiam. Namun, tepat setelah mereka membunuh semua penjaga, dua jenderal lainnya tiba setelah mendengar teriakan minta tolong Count Storm. Dilihat dari aura ki pertempuran yang terpancar dari tubuh mereka, mereka jelas merupakan ksatria tingkat tinggi. Ini benar-benar merepotkan. Sunan dengan santai melemparkan dua permata rune. Ledakan. Petir tiba-tiba menyambar malam. Kedua ksatria gagah yang bergegas melindungi tuan mereka hancur menjadi abu dan jatuh ke tanah sebelum mereka bisa mencapai jarak 5 meter dari Sunan. Tanpa melirik sedikit pun ke arah dua mayat hangus itu, Sunan melesat pergi secepat angin dan mengejar Count Storm. Ketika berbalik dan melihat pemandangan ini, Count Storm ketakutan dan berharap dia memiliki dua kaki lagi untuk melarikan diri. Namun, ia hanyalah seorang ksatria pemula, dan kecepatannya jauh lebih rendah daripada Sunan, yang sebanding dengan seorang ksatria puncak. Ia pun tersambar petir dalam sekejap mata. Tertawa. Seberkas cahaya samar melesat menembus kehampaan bagaikan anak panah, menghantam Count Storm yang melarikan diri. Sinar yang melemah. Count Storm merasakan kelemahan yang tiba-tiba dan hebat melandanya. Kakinya lemas, dan ia pun ambruk ke tanah, jatuh tertelungkup di tanah.
Mengabaikan rasa sakitnya, dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan berbalik menatap Sunan dengan ngeri. Tidak, kumohon jangan bunuh aku, kumohon biarkan aku pergi. Sunan mengangkat sebelah alisnya, sekilas kilatan penghinaan terpancar di matanya. Dia telah bertemu dengan Earl of Stone sebelumnya, seorang ksatria agung yang bermartabat dan teguh pendirian. Dibandingkan dengan dia, pria di depanku ini adalah contoh klasik ayah harimau dan anak anjing. Tanpa sepatah kata pun, Sunan menggunakan mantra setrum untuk membungkam pihak lain. Bagaimana menghadapi Count Storm, terserah Qi yang memutuskan. Sunan melihat sekeliling dan melihat para prajurit wilayah Stormwind telah menderita banyak korban jiwa akibat pembantaian para golem batu. Beberapa prajurit yang masih keras kepala melawan, kehilangan semangat bertarungnya setelah melihat Count Storm ditangkap, dan mereka semua melemparkan senjata mereka dan melarikan diri. Tidak lama kemudian, Qi memimpin anak buahnya dan menyerbu masuk. Untuk mencegah keadaan yang tidak terduga, Sunan sebelumnya telah mengatur agar Yin Long berada di sisi Qi. Dengan bantuan naga tersembunyi, serangan mereka berjalan sangat lancar, hampir tidak menemui perlawanan berarti. Melihat Sunan aman dan sehat, Qi menghela napas lega. Meskipun kita tahu bahwa Jiangsu Selatan sangat kuat, namun wilayahnya masih berada jauh di dalam wilayah musuh, yang pasti membuat kita merasa tidak tenang. Melihat Sunan sama sekali tidak terluka, dia akhirnya merasa lega. Lega, Qi tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi Sunan. Hanya Sunan yang mampu melakukan sesuatu seperti menyusup jauh ke dalam kamp musuh sendirian dan mengalahkan mereka tanpa cedera. Brad dan yang lain yang mengikuti di belakang dengan cepat menyadari lapisan es di tanah dan semuanya terkejut. Apa ini? Lihat ke sana, banyak sekali patung es. Apakah ini dilakukan oleh Yang Mulia Sunan? Melihat area beku yang mencakup radius 100 meter, semua orang tanpa sadar menelan ludah. Hanya Yang Mulia Sunan yang mampu melakukan prestasi mengagumkan seperti itu. Orang ini adalah Earl of Storm yang baru. Kau yang harus menghadapinya. Sunan menunjuk ke arah Count Storm yang sedang terbaring di tanah. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Qi bersemangat. Setelah pertempuran malam ini, pasukan Storm bukan lagi ancaman. Kita sekarang bisa mengirim pasukan untuk menyerang pasukan wilayah Winterfrost dan membebaskan kota Qilin dari pengepungan. Setelah Count Winterfrost dikalahkan, Shining Territory akan mempunyai kesempatan untuk beristirahat. Jika Anda bertindak cepat, Anda dapat segera mencaplok Stormlands dan Frostlands sebelum musuh dapat bereaksi, sehingga kekuatan Anda sendiri akan meningkat pesat. Situasinya telah berbalik. Bawa orang ini pergi dan kurung dia. Qi memerintahkan para prajurit untuk menyeret Count Storm yang pingsan, lalu melihat ke arah patung es yang tidak jauh darinya. Apa itu? Manusia seperti binatang, kata Sunan singkat. Qi terkejut. Bagaimana mungkin seorang Bisman ada di sini? Tetapi dia segera menyadari bahwa hal ini kemungkinan besar dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap Jiangsu Selatan. Tampaknya Markis Jinyan sangat meremehkan kekuatan Sunan, dan para Bisman yang disiapkannya tidak berguna sama sekali. Qi berpikir dalam hati bahwa ini adalah hal yang wajar, lagi pula, bahkan dia, sang kakak, tidak dapat melihat kekuatan Sunan yang sebenarnya. Yang terakhir memiliki banyak sekali kartu truf di lengan bajunya. Sekarang kita bisa yakin bahwa penyebaran penyakit mistifikasi itu diatur oleh Markis Jinyan. Qi mengerutkan kening. Orang tua itu benar-benar kejam. Dia tidak ragu-ragu melukai puluhan ribu nyawa demi kepentingan pribadinya. Sunan berkata dengan suara berat, Markis Jinyan sendiri tidak mungkin bisa menampilkan pertunjukan sebesar ini. Aku curiga dia mungkin punya murid penyihir di belakangnya. Murid penyihir, seru Qi terkejut. Dengan contoh nyata Sunan sebagai presiden, dia dapat mengatakan bahwa dia memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan calon penyihir. Jika Markis Jinyan juga memiliki murid penyihir yang mendukungnya, maka segalanya akan menjadi sangat rumit. Itu baru dugaan saat ini. Saya harus mempelajarinya lebih teliti untuk mengetahui kepastiannya. Sunan melirik gigi tulang bercorak darah di tangannya, lalu ke patung es tak jauh darinya. Dia berencana membedah manusia-manusia buas ini dalam semalam untuk melihat apakah mereka benar-benar hasil karya murid penyihir lainnya. Aku masih butuh patung-patung es itu. Suruh seseorang membantuku mengangkutnya kembali ke Firefly City. Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk mengurusnya segera. Qi mengangguk khawatir, lalu berbalik dan memberikan instruksi. Bab 84. Pabrik boneka sementara. Di meja kerja yang besar tergeletak manusia buas yang telah dibedah. Karena dingin yang tak kunjung hilang, darah pun membeku dan tidak bisa mengalir kemana-mana. Sunan meletakkan perkakasnya, melepaskan tangan biksu itu, dan tampak berpikir. Seperti dugaanku, faktor garis keturunan binatang buas orang-orang ini telah bangkit, dan atavisme yang tak dapat diubah telah terjadi. Ini memang proses mistifikasi. Terlebih lagi, ada jejak modifikasi fisik pada tubuh mereka, yang memang merupakan hasil karya seorang penyihir magang. Sunan menatap sekitar selusin Bisman yang berdiri diam di sudut. Dia telah mempelajari taring binatang berpola darah yang diperolehnya dari Pangeran Storm dan memastikan bahwa itu adalah benda ajaib yang digunakan untuk mengendalikan manusia buas. Mirip dengan kalung yang diberikannya kepada resimen kavaleri untuk mengendalikan Black Rock Leopard. Benda-benda magis ini, yang dirancang untuk digunakan dengan boneka atau budak tertentu, tidak sulit dibuat. Namun,
Justru karena mudah dibuat, para pembuatnya biasanya menambahkan beberapa rune pesona, eksklusif, yang fungsinya mirip dengan enkripsi. Siapapun selain pencipta harus memiliki tingkat keahlian pembuatan benda ajaib minimal 2 atau 3 tingkat lebih tinggi daripada pencipta untuk membuka dan menggunakan benda ajaib ini. Dilihat dari keahlian pembuatan taring binatang berpola darah, Sunan memperkirakan level pembuatan benda ajaib pembuatnya tidak tinggi, mungkin hanya level 1. Akan tetapi, tingkat keterampilannya hanya 2, dan dia masih belum bisa memecahkannya. Mereka hanya bisa menggunakan taring binatang berpola darah untuk menekan para manusia buas dan mencegah mereka bersikap bermusuhan terhadap mereka. Sayangnya, benda-benda ajaib ini hanya bisa digunakan untuk mengendalikan target tertentu dan tidak bisa digunakan untuk menekan manusia buas lainnya. Sunan menggelengkan kepalanya. Gigi binatang bercorak darah ini hanya dapat digunakan untuk menekan selusin manusia binatang di depannya. Pada dasarnya tidak ada gunanya baginya. Sambil mendesah, Sunan dengan santai menyingkirkan para bismen itu dan kemudian menghancurkan taring binatang berpola darah. Orang-orang biadab ini tidak dapat diselamatkan. Bagi mereka, kematian adalah suatu kelegaan. Bagaimanapun, sekarang dapat dipastikan bahwa Markis Jinyan memang memiliki seorang murid penyihir di belakangnya, dan bencana transformasi binatang itu kemungkinan besar berkaitan dengan murid penyihir itu. Tidak seperti kasus Emi, Sunan yakin bahwa kali ini adalah murid penyihir asli yang masih hidup. Dia juga merupakan murid penyihir pertama yang ditemuinya di dunia ini. Alasan kami yakin dia bukan penyihir adalah karena jika dia penyihir sah, menghadapinya tidak akan memerlukan banyak kesulitan. Aku penasaran apakah dia murid penyihir tingkat 2 atau murid penyihir tingkat 3. Ekspresi Sunan agak serius. Dibandingkan dengan Markis Jinyan yang kuat dan berpengaruh, seorang calon penyihir adalah seseorang yang lebih ditakutinya. Lagi pula, kecuali yang pertama mengirim 4 atau 5 ksatria legendaris untuk mengepung dan membunuhnya pada saat yang sama, mereka tidak dapat berharap untuk membunuhnya sama sekali. Sebagai perbandingan, para penyihir magang merupakan ancaman yang jauh lebih besar baginya. Khususnya, murid penyihir tingkat ketiga sudah terampil dalam memanipulasi partikel energi, dapat melepaskan rune energi tanpa memerlukan permata rune, dan juga telah menguasai mantra lingkaran kedua dan teknik supermagik. Bahkan Sunan, yang memiliki banyak kartu truf, tidak dapat menjamin bahwa ia dapat menghadapi murid penyihir level 3. Bahkan dengan kalung beku dan cincin perlindungan ekstrim, tidak aman berurusan dengan murid penyihir level 3. Kita masih perlu menyiapkan lebih banyak kartu truf. Meskipun dia mungkin tidak harus berhadapan dengan murid penyihir itu, Sunan merasa lebih baik mempersiapkan diri sejak dini. Selalu baik untuk berhati-hati. Setelah berpikir sejenak, Sunan segera menyusun rencana. Langkah pertama adalah menciptakan benda-benda ajaib tingkat bercahaya baru. Tidak seperti kalung beku, ini adalah benda ajaib yang berfokus sepenuhnya pada serangan. Langkah kedua adalah menyiapkan kartu baru untuk dimainkan. Saya sudah punya ide ini sebelumnya, jadi saya bisa mencobanya. Sunan membuka telapak tangannya, menatap permata rune di tangannya, dan matanya berkedip sedikit. Pada malam penyerbuan, Flash Territory menghancurkan Storm Army tanpa usaha apapun. Korban di pihak militer tidak seberapa. Oleh karena itu, Keyi membuat keputusan tegas, meninggalkan sejumlah pasukan untuk menjaga para tahanan, dan kemudian memimpin resimen kavaleri batu hitam dan sisa pasukan ke kota Kilin semalaman. Sunan juga membawa legiun golem bersamanya. Earl of Winterfrost tak pernah menyangka Earl of Storm akan dikalahkan secepat itu. Saat menerima kabar kekalahan pasukan Storm, Ki sudah bersiap mundur bersama pasukannya. Dengan demikian, menghadapi serangan dahsyat kavaleri Blackrock dan legiun golem batu, pasukan Frostwitch yang terkepung di kedua sisi, mengalami kekalahan yang tidak mengejutkan. Count Winterfrost ditangkap dan, keesokan harinya, dibawa ke tiang gantungan bersama Count Storm. Laporan pertempuran itu menimbulkan sensasi di seluruh provinsi Jinyan dan bahkan seluruh kerajaan Fansing. Tak seorang pun menduga bahwa kekuatan gabungan dua Eru tidak akan cukup untuk menaklukkan seorang baron kecil, dan mereka bahkan dikalahkan dan dibunuh, kedua Eru ditangkap dan dibunuh. Rangkaian perkembangan tak terduga ini terjadi dalam waktu kurang dari sebulan. Sebelum Markis Jinyan yang bertugas di kota Mengguang sempat bereaksi, Flash Territory dengan sigap menghabisi pasukan penjaga yang tersisa dari Storm Territory dan Winterfrost Territory, mengambil alih kendali kedua teritori tersebut, lalu melancarkan serangan gencar ke teritori lainnya. Terkejut, Markis Jinyan tidak punya pilihan selain memimpin pasukannya kembali dan secara pribadi memimpin pasukan sekutu untuk melawan serangan wilayah bersinar. Hal ini menyebabkan perang sengit antara kedua belah pihak. Setelah menyaksikan kekuatan bertarung para golem batu yang hebat, Kie tanpa ragu menginvestasikan semua koin emas yang dijarahnya dari Stormlands dan Frostlands untuk membangun pasukan golem. Satu demi satu, golem batu muncul dari pabrik boneka dan langsung dilempar ke medan perang. Sunan awalnya ingin menyusup lagi, tetapi mengingat presiden Count Storm, Markis Jinyan sudah berjaga, dan semua orang yang masuk dan meninggalkan kamp harus diperiksa dengan ketat. Sunan bahkan menemukan benda ajaib yang dapat mendeteksi energi magis. Karena tidak punya pilihan lain, dia terpaksa membatalkan rencananya. Meskipun penyusupannya gagal, golem batu itu masih menunjukkan kekuatan tempur yang cukup besar di garis depan. Dengan legiun golem dan kavaleri batu hitam, wilayah Flash kini memiliki kekuatan untuk melawan aliansi batu emas di medan perang utama. Perang berlanjut hingga bulan turunnya Frost.
Baru pada saat salju pertama turun, kedua belah pihak secara diam-diam sepakat untuk menghentikan permusuhan. Dengan tanah yang tertutup salju tebal, bahkan wilayah bersinar, dengan kereta pasokan golem tanah liatnya, menghadapi tekanan logistik yang sangat besar selama ini, yang memaksa mereka untuk menghentikan permusuhan. Pada titik ini, Provinsi Jinyan telah mengalami perubahan luar biasa dibandingkan dengan 5 bulan lalu. Selain Shining Territory, dua baroni dan Viscount lainnya telah dihancurkan oleh Golden Rock Alliance. Provinsi Jinyan yang dulunya luas kini menyusut menjadi dua kekuatan utama, wilayah Flash dan pasukan sekutu Jinyan. Wilayah Shining Territory telah meluas dari keadaan aslinya menjadi wilayah luas yang meliputi Shining Territory, Storm Territory, dan Winterfrost Territory, meliputi hampir separuh wilayah Provinsi Goldrock. Tampaknya seolah-olah kedua belah pihak membagi dunia dan memerintah wilayah masing-masing, dengan Markis Jinyan dan Markis Jinyan masing-masing memerintah wilayah mereka sendiri. Perkembangan ini sungguh mengejutkan banyak bangsawan. Tak seorang pun menyangka bahwa Markis Jinyan, yang telah mengibarkan panji pemberontakan dengan gembar-gembor, akan dikalahkan dan kehilangan hampir separuh wilayahnya sebelum ia sempat meninggalkan provinsinya sendiri. Dan semua ini disebabkan hanya oleh satu baron. Nama wilayah bersinar bergema di seluruh Kadipaten Bintang. Dan nama Sunan secara bertahap menyebar di beberapa lingkaran rahasia. Kalender Cahaya Bintang tahun 1252, bulan musim dingin Kind Januari. Hujan salju sangat lebat hari ini, dan hingga akhir bulan, tidak ada tanda-tanda salju akan mencair. Namun, ini adalah hal yang baik untuk Shining Collar, karena memberi mereka lebih banyak waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Perluasan wilayah berarti peningkatan pendapatan pajak dan jumlah penduduk, dan juga menyediakan basis yang lebih luas untuk perluasan militer. Segera setelah perang berakhir, Kei mulai mengkonsolidasikan administrasi wilayah dan meluncurkan program perekrutan besar-besaran di wilayah tersebut, dengan tujuan memperluas kekuatan militer selama bulan-bulan musim dingin sebagai persiapan untuk pertempuran besar di musim semi. Pada saat yang sama, babak baru ujian kualifikasi penyihir juga telah dimulai. Dengan meluasnya wilayah dan lonjakan populasi, skala pengujian ini juga meningkat secara signifikan. Namun, dapat diperkirakan bahwa jumlah anak-anak dengan potensi sihir juga akan meningkat secara signifikan. Sepanjang Interhalf Moon, seluruh Shining Realm beroperasi dengan kecepatan tinggi. Jiangsu Selatan tidak terkecuali, melakukan berbagai tugas manufaktur yang membosankan. Setelah mengintegrasikan wilayah baru, wilayah Flash tiba-tiba memiliki sejumlah besar ksatria. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap senjata-senjata yang dirasuki setan. Sunan harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menciptakan senjata iblis. Selain itu, resimen kavaleri Blackrock juga berkembang pesat ukurannya. Dengan jumlah ksatria yang mencukupi, Ki membuat keputusan untuk mengubah kavaleri batu hitam menjadi pasukan ksatria murni, dan menetapkan bahwa mulai sekarang hanya ksatria yang dapat bergabung dengan kavaleri batu hitam. Sedangkan bagi para ksatria magang yang ada dalam kelompok, mereka diberi prioritas untuk diberikan buah darah naga, sebagai upaya membantu mereka menerobos dan maju ke tingkat kesatrian sesegera mungkin. Menurut Ki, ia ingin membangun legiun ksatria sejati sebelum salju mencair, dan menghancurkan wilayah Marquis of Golden Rock dalam satu serangan. Berkat ini, Sunan mendapat pekerjaan lain, memurnikan Blackrock Leopard. Hasil tambang Blackstone tidak lagi mencukupi untuk memenuhi permintaan baja Blackrock Leopard yang terus meningkat, dan ia harus mencari alternatif baja lain yang sesuai. Saya merasa seperti saya hanya menjadi alat. Sunan mendesah pelan, hanya mampu menghibur dirinya sendiri bahwa perluasan wilayahnya juga akan menguntungkannya, karena dia akan memiliki lebih banyak koin emas untuk membeli bahan di masa depan. Terutama setelah maju ke tingkat ketiga magang penyihir, ada lebih banyak tempat lagi yang membutuhkan uang. Lagi pula, situasi ini hanya sementara. Setelah Sherman dan yang lainnya dewasa dan mengambil alih pekerjaan membuat ramuan dan memurnikan Blackrock Leopard, hidupnya akan jauh lebih mudah. Meski sibuk, Sunan tidak pernah mengendurkan kultivasinya. Pada bulan pemulihan Februari, kekuatan mentalnya meningkat menjadi 27,45. Sementara itu, bahan terakhir untuk ramuan halusinogen akhirnya terkumpul. Tanpa menunda, Sunan segera mulai membuat ramuan halusinogen. Keterampilan pembuatan ramuan level 4 sudah cukup untuk membuat ramuan tingkat 2. Meski begitu, Sunan gagal 2 kali sebelum akhirnya berhasil membuat ramuan halusinogen pada percobaan ketiga. Itu sukses. Melihat obat yang sudah jadi di tangannya, Sunan menghela napas panjang lega. Jumlah darah datura yang ia peroleh dari kota lonceng batu hanya cukup untuk membuat 3 dosis ramuan sihir hitam. Jika ia gagal pada percobaan ketiga, ia akan menderita kerugian besar. Untungnya, peruntungannya tidak seburuk itu. Keputusan untuk meningkatkan skill pembuatan ramuan ke level 4 sebelum membuat ramuan ilusi memang tepat. Tingkat kesulitan ramuan tingkat 2 jauh lebih tinggi daripada ramuan tingkat 1. Setelah tenang, Sunan memfokuskan perhatiannya kembali pada obatnya. Botol ramuan berleher ramping dan transparan itu berisi cairan ungu dengan titik-titik cahaya yang tersebar dan berkilauan dengan keindahan yang memukau di bawah cahaya lampu batu ajaib. Dilihat dari penampilannya saja, akan sulit untuk menebak bahwa ramuan yang begitu indah akan memiliki kata-kata jahat, Dark Illusion, dalam namanya. Sayang sekali. Kalau kita bisa membuat 2 botol ramuan ilusi kegelapan lalu mensintesisnya, kita mungkin bisa menembus 30 poin kekuatan mental secara langsung.
Sekarang kita hanya punya satu botol, yang mungkin tidak cukup. Sunan merasa sedikit kecewa, tetapi segera kembali normal. Sekalipun kekuatan mentalku tidak mencapai 30 poin setelah meminum ramuan halusinogen, keadaannya tidak akan jauh lebih buruk. Dengan beberapa bulan meditasi lagi, aku pasti bisa maju ke level murid penyihir tingkat ketiga. Mengambil batu ajaib dan perak dari cincin spasialnya, Sunan menggambar susunan pengumpul energi di ruang meditasi, lalu mengaktifkannya, memenuhi ruangan dengan sejumlah besar partikel energi. Setelah melakukan semua ini, ia duduk bersila di tanah, menarik napas dalam-dalam untuk menjernihkan pikirannya, perlahan membuka ramuan itu, dan meminum semuanya sekaligus. Cairan obat yang agak dingin itu menyerbu ke perutku, berubah menjadi sensasi dingin yang dengan cepat menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangku. Sunan bersandar dan berbaring di tanah, menenangkan pikiran dan anggota tubuhnya. Sekitar 10 detik kemudian, tubuhnya tiba-tiba menegang, lalu ia mulai kejang-kejang hebat. Terlihat jelas, urat-urat di tangan dan kakinya yang terbuka menggembung, melilit, dan berkedut seperti cacing tanah. Kulitnya memerah secara tidak normal, dan keringat bercucuran, membasahi pakaiannya dalam sekejap mata. Jika ada penyihir yang hadir saat ini, dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk memindai, mereka akan melihat partikel energi padat melonjak dari segala arah seperti air pasang, hampir sepenuhnya menyelimuti Sunan, membuatnya tampak seperti kepompong berwarna-warni berbentuk manusia. Setiap detik, partikel energi yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya melalui pori-pori kulitnya. Sunan menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang menjalar dalam tubuhnya. Dia tampak samar-samar merasakan aura dingin perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Putus asa. Sepertinya aku mendengar suara langkah kaki yang samar-samar. Sunan berusaha keras untuk menoleh dan terkejut mendapati sekelompok monster ganas dan mengerikan telah muncul di ruangan itu pada waktu yang tidak diketahui. Mereka menyerupai makhluk humanoid yang terbuat dari daging dan darah yang membusuk, dengan lumpur kental mengalir di kulit mereka dan menetes ke tanah dengan suara mendesis, menimbulkan lubang-lubang kecil di lantai. Yang lebih mengerikan adalah mulut menganga yang dipenuhi gigi-gigi tajam di tengah tubuh yang membusuk, dengan potongan-potongan daging masih terlihat di antara gigi-giginya. Monster-monster itu menggeram dan menggeliat, perlahan mendekati Sunan dengan kebencian yang berbisa. Sunan terbaring di tanah, tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika monster-monster itu perlahan mendekat dan mencabik-cabik dagingnya dengan gigi-gigi tajam mereka. Rasa sakit yang hebat dan menyiksa mengalir melalui sarafnya seperti air pasang yang tak henti-hentinya, gelombang demi gelombang, hingga akhirnya seluruh tubuhnya mati rasa karena rasa sakit, tidak merasakan apapun. Maka, Sunan menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya dicabik-cabik, perlahan berubah menjadi daging dan tulang cincang, yang masuk ke mulut monster-monster itu. Pada akhirnya, hanya kepalanya yang tersisa, menyaksikan seluruh proses pemotongan. Tertawa. Setelah suara lembut, segalanya menghilang. Monster, daging, dan lendir semuanya lenyap. Ruangan kembali tenang. Sunan tergeletak di tanah, bermandikan keringat, seolah-olah dia baru saja ditarik keluar dari air. Sial, efek samping ini terlalu kuat. Sunan tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Dia sekarang mengerti dari mana kata, hantu, dalam nama ramuan itu berasal. Sekalipun secara tidak sadar Anda tahu itu hanya ilusi, menyaksikan diri Anda dipotong-potong tetap saja sangat tidak mengenakan. Rasa sakit luar biasa selama proses itu sangat nyata. Seseorang dengan tekad yang lemah kemungkinan akan hancur total. Fantasi gelap, nama itu sungguh cocok. Bab 85. Setelah beberapa saat, Sunan mendapatkan kembali sebagian energinya dan duduk. Dengan gerakan ini, ia segera merasakan perbedaan yang nyata. Meskipun ia agak lesu, tingkat aktivitasnya terasa lebih tinggi daripada sebelumnya. Hubungannya dengan partikel energi bebas di udara sekitarnya juga tampak lebih dekat. Dengan gembira, Sunan segera membuka panel itu. Sunan Yanes, manusia laki-laki. Roh 29.51, konstitusi pukul 20.15. Keahlian. Meditasi cincin bintang LV10, 189.246/300.000. Pembuatan ramuan LV4, 1824/10.000. Biomodifikasi Vivi, 1821/3000. Kerajinan boneka LV3, 2712/6000. Kerajinan item ajaib Vivi, 1532/3000. Lumayan, semangatmu meningkat 2,06. Wajah Sunan menunjukkan senyum puas. Itu sepadan dengan semua penderitaan yang telah dialaminya. Ramuan halusinogen benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai ramuan tingkat kedua. Meskipun efek sampingnya agak tidak menyenangkan, efeknya memang luar biasa. Jika dia mengikuti metode pelatihan yang tepat sendiri, akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 bulan untuk mencapai tingkat peningkatan ini. Dengan ini, jika kekuatan mentalku meningkat 0,49 lagi, aku bisa naik ke level magang penyihir tingkat ketiga. Mungkin akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Pikiran bahwa ia akan menjadi murid penyihir tingkat 3 hanya dalam waktu 2 bulan membuat Sunan dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Fisiknya juga telah menembus 20 poin, yang hampir merupakan batas seorang ksatria puncak. Fisik seorang ksatria puncak berada pada angka 17 hingga 20. Sunan sekarang hanya kekurangan aura pertempuran dan keterampilan tempur dibandingkan dengan seorang ksatria puncak.
Namun, ia yakin bahwa bahkan tanpa menggunakan mantra atau benda ajaib, ia dapat dengan mudah mengalahkan kesatria manapun hanya berdasarkan kemampuan fisik dan keterampilan memanipulasi partikel energinya. Sedangkan untuk Great Knight, konstitusi mereka biasanya di atas 30, membuat mereka sulit dibunuh tanpa bantuan mantra dan benda ajaib. Setelah memanipulasi partikel energi untuk membersihkan tubuh dan pakaiannya, Sunan meregangkan tubuh dan berjalan keluar dari ruang meditasi. Begitu dia melangkah keluar, ekspresi Sunan berubah, dan dia melihat ke halaman di depannya. Kehampaan itu terpelintir, dan tubuh besar naga tersembunyi muncul entah dari mana. Hiss! Desis naga tersembunyi lembut. Waktunya tepat. Sudah 5 hari sejak transfusi darah terakhir. Saatnya untuk yang berikutnya. Sunan memimpin Yinlong menuju laboratorium. Konsentrasi darah kadal naga di tubuh Yinlong kini telah melebihi 80%. Seiring meningkatnya konsentrasi garis keturunannya, penampilannya secara bertahap mengambil lebih banyak karakteristik seekor naga. Misalnya, 2 benjolan tumbuh di kepalanya. Duri tumbuh dari ujung ekornya. Napas yang dihembuskannya membawa panas yang menyengat, bahkan kadang-kadang muncul percikan api. Meskipun hanya garis keturunan kadal naga, karakteristik naga yang ditampilkannya lebih kentara daripada beberapa spesies subnaga. Apakah itu bakat bawaan, atau karena ia telah diubah menjadi hewan peliharaan ajaib? Pertanyaan ini bertahan lama dalam pikiran Sunan. Kalau saja Hidden Dragon bukan binatang ajaibnya, yang kemampuannya dapat diandalkan, dan dia tidak mau melepaskannya, dia pasti sudah membedah Hidden Dragon untuk mengetahui alasannya. Naga tersembunyi sudah mendekati kekuatan seorang ksatria legendaris. Setelah garis keturunannya maju, kemungkinan besar ia akan mencapai setidaknya level ksatria legendaris tingkat kedua. Seorang ksatria legendaris tingkat kedua adalah seseorang yang mampu melawan murid penyihir tingkat ketiga secara langsung. Setelah transfusi darah selesai di laboratorium, Sunan memberikan mantra setrum pada Yinlong untuk membantunya tertidur dan beristirahat lebih baik sebelum berbalik untuk pergi. Perjalanan 100 li hanya setengahnya selesai pada jarak 90. Bagian tersulitnya adalah meningkatkan sisa 20% atau lebih konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi. Belum lagi langkah paling krusial untuk mencapai perubahan kualitatif dari kuantitatif. Sunan memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 1 tahun lagi bagi garis keturunan naga tersembunyi untuk maju ke garis keturunan subnaga, hanya mengandalkan transfusi darah. Tentu saja ada cara untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi dengan cepat. Cara terbaik adalah menyatu secara alami dengan garis keturunan yang tingkatnya lebih tinggi. Misalnya, darah spesies subnaga. Sunan Dragonblood bahkan tidak berani memikirkannya. Mengesampingkan apakah masih ada naga di benua berbintang, bahkan jika ada, Sunan tidak memiliki kekuatan untuk mengekstrak darah dari mereka. Itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Naga dikenal karena ketahanan sihirnya yang tinggi secara alami. Naga dewasa kebal terhadap semua mantra di bawah level ketiga. Penyihir tidak resmi bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menggelitik mereka. Bahkan seekor naga di masa remajanya bukanlah sesuatu yang dapat Sunan lawan sekarang. Bahkan cincin perlindungan tertinggi mungkin tidak dapat menahan 2 atau 3 napas naga. Jadi jangan mengandalkan darah naga. Namun, kita bisa mencoba mencari darah dari spesies subnaga. Sejauh yang saya ingat, tampaknya ada beberapa spesies subnaga di benua berbintang. Misalnya, berbagai naga darat, naga badai, antelop naga, naga peri, pterosaurus berduri, dan seterusnya. Selama zaman sihir, antelop naga sering ditangkap oleh para ksatria legendaris dari cincin tinggi dan dilatih sebagai tunggangan. Mungkin di suatu tempat di benua berbintang, antelop naga masih ada. Saya akan meminta persekutuan pedagang Firefox untuk mencari informasi tentang hal ini di lain waktu. Sambil merenung, Sunan sudah tiba di bengkel. Mengumpulkan pikirannya, dia berjalan ke meja kerja, melambaikan tangannya, dan lebih dari 20 benda ajaib muncul di meja besar. Menyadari bahwa ia mungkin akan menghadapi murid penyihir tingkat ketiga di masa depan, Sunan memutuskan untuk menciptakan benda sihir tingkat bercahaya yang sepenuhnya ofensif. Setelah banyak pertimbangan, dia akhirnya memilih benda ajaib dengan energi negatif. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah menciptakan lebih dari 20 benda ajaib bermutu alkimia. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kami hanya perlu memproduksi 1 atau 2 potong lagi untuk mencapai batas sintesis. Benar saja, setelah membuat item ajaib baru dan menaruhnya ke dalam Rubik's Cube, artefak ajaib segera muncul di antar muka kerajinan. Melihat ini, Sunan mengeluarkan benda-benda ajaib tambahan dan kemudian mensintesiskannya tanpa ragu-ragu. Ring of Calamity, glimmer item sihir rendah, saat diaktifkan, cincin ini melepaskan cakar bencana, memberikan kerusakan energi negatif pada target. Cincin ini perlu diisi ulang setelah setiap penggunaan sebelum dapat digunakan kembali. Untuk benda ajaib ini, Sunan sekali lagi memilih gaya cincin yang paling nyaman untuk dibawa-bawa. Melihat cincin malapetaka di tangannya, dia ragu sejenak, tetapi akhirnya menyerah untuk menggunakan golem besi untuk menguji kekuatannya. Tidak seperti serangan kalung beku yang memiliki serangan jarak jauh, golem besi tidak menerima banyak kerusakan karena jarak yang dipertahankan cukup jauh. Namun, cincin bencana merupakan serangan bertarget tunggal dan menimbulkan kerusakan pada jarak dekat. Sunan memperkirakan bahwa golem baja mungkin tidak mampu menahan kekuatan cakar bencana, dan dia tidak ingin merusak satu-satunya golem baja yang dimilikinya selama pengujian.
Benda ini menghabiskan satu-satunya kristal jiwanya. Kita hanya dapat menguji kekuatan spesifiknya dalam pertempuran sesungguhnya. Memikirkan golem besi, Sunan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun gagasan untuk membuat versi sederhana dari Iron Golem telah dipikirkan sebelumnya, namun belum terlaksana karena kelangkaan baja akibat perluasan peralatan militer. Sekarang masih sama. Kapasitas produksi tambang besi Blackstone jauh dari cukup untuk mendukung perluasan militer wilayah bersinar, dan harus melakukan pembelian dalam skala besar dari persekutuan pedagang Fury Fox untuk menutupi kekurangannya. Rencana untuk memproduksi massal versi kebiri dari Iron Golem jelas tidak layak dilakukan dalam jangka pendek. Sintesis inti jiwa permata juga gagal. Aku benar-benar perlu menemukan cara untuk mendapatkan teknologi pembuatan kristal jiwa. Sunan merenung dalam hati. Firefox Merchant Guild telah mengumpulkan berbagai buku sihir untuknya selama 2 tahun terakhir, tetapi sangat sedikit di antaranya yang benar-benar berguna dan hanya memperkaya basis pengetahuannya. Lingkup pengaruh persekutuan pedagang rubah api hanya mencakup Kadipaten Bunga Berduri dan Kadipaten Cahaya Bintang. Negara-negara lain hampir seluruhnya tidak tersentuh. Mungkin kita harus mencari mitra kedua di negara lain untuk memperluas pencarian kita. Setelah meninggalkan bengkel, Sunan langsung pergi ke perpustakaan. Ini adalah ruang yang secara khusus ia tetapkan untuk menyimpan teks sihir, meliputi area seluas lebih dari 1000 meter persegi. Namun, saat ini hanya 4 atau 5 rak buku yang terisi buku, membuat ruangan tampak agak kosong. Namun, Sunan percaya bahwa suatu hari seluruh perpustakaan akan dipenuhi buku. Saat memasuki perpustakaan, Sunan pergi ke salah satu rak buku dan mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah buku. Sampul keras berwarna ungu memuat 4 karakter besar, Magic Core. Buku ini sebenarnya ditinggalkan oleh pemilik Emmy. Saat Sunan pertama kali memperolehnya, dia mengira itu adalah sejenis pengetahuan terkait benda-benda ajaib. Namun setelah membacanya, saya menemukan bahwa itu sebenarnya adalah subjek yang berkaitan dengan tato ajaib. Seperti rune energi, tato ajaib merupakan cabang ilmu sihir. Ia dapat mengeluarkan mantra tertentu pada tubuh manusia dalam bentuk tato, dan dapat diaktifkan secara instan dengan menyuntikkan sejumlah kecil energi mental selama pertempuran. Itu seperti menyimpan mantra dalam tubuh manusia yang dapat langsung diucapkan tanpa perlu mengucapkan mantra. Ini adalah keterampilan yang sangat praktis bagi para penyihir magang yang belum menguasai kemampuan merapal mantra secara instan. Memiliki lebih banyak tato magis dengan mantra pertahanan di tubuh Anda akan memberi Anda lebih banyak keamanan selama pertempuran. Namun, tato ajaib bukannya tanpa kekurangan. Salah satunya adalah tato ajaib menutupi area yang luas dan tidak dapat ditutupi oleh rambut. Bahkan jika Anda mencukur semua rambut di tubuh Anda hanya bisa mendapatkan maksimal 5 atau 6 tato ajaib. Area yang tertutup pakaian tidak masalah, tetapi jika tato berada di area yang terbuka seperti lengan, kepala, dan leher, lawan akan mudah melihatnya, sehingga memberi mereka waktu untuk bersiap. Yang lainnya adalah bahwa tato sihir sangat sulit dibuat, membutuhkan keterampilan pembuatan benda sihir level 3 sebagai prasyarat. Sebagian besar murid penyihir tidak memenuhi persyaratan ini. Sunan sebelumnya mempertimbangkan untuk membuat tato ajaib, tetapi sayangnya, tingkat keahliannya tidak cukup tinggi, jadi dia harus menyerah. Untuk saat ini, kebutuhan untuk itu bahkan semakin berkurang. Begitu dia maju ke tingkat ketiga murid penyihir, dia akan mampu berlatih teknik sihir super. Setelah Anda menguasai merapal mantra instan, efektivitas tato magis akan sangat berkurang. Selain itu, tato ajaib dapat lebih ditingkatkan dengan prasasti rune dan ukiran alkimia. Dia lebih menyukai prasasti rune dan tanda alkimia yang lebih efektif daripada tato magis. Sambil menenangkan dirinya, Sunan menatap buku di tangannya. Penulis buku ini adalah Lupat Bevin, seorang penyihir bersertifikat. Inti dari rune ajaib dikembangkan olehnya, yang mewakili puncak teknik tato ajaib. Secara sederhana, prinsipnya adalah menggabungkan beberapa mantra dan tato sihir terkait menjadi satu, menggunakan tato sihir sebagai media untuk menggabungkan efek berbagai mantra, sehingga membentuk efek sihir baru yang lebih kuat. Paruh pertama buku ini menjelaskan bagaimana Lupat Bevin mengembangkan inti rune ajaib, beserta prinsip dan strukturnya. Bagian kedua menjelaskan inti rune sihir yang ia kembangkan yang disebut Flowing Silver. Menurut buku, Flowing Silver dapat melepaskan cairan logam setelah aktivasi, yang memiliki sifat yang selalu berubah. Tergantung pada bentuknya, cairan ini dapat digunakan untuk bertahan maupun menyerang, menjadikannya inti rune sihir yang serbaguna dan sangat praktis. Kekuatannya tidak kalah dengan kemampuan bawaan seorang penyihir formal. Namun, Sunan memiliki keraguan tentang pernyataan ini. Kemampuan bawaan seorang penyihir formal seringkali menjadi kartu truf dan senjata pamungkasnya, yang memiliki kekuatan hebat. Sunan tidak begitu percaya bahwa inti rune sihir bisa mencapai tingkat ini. Akan tetapi, jika dilihat dari isi buku, kalaupun ada unsur yang dilebih-lebihkan, itu tidak terlalu banyak. Meskipun inti rune sihir ini, yang bernama aliran perak, hanya memiliki setengah kekuatan kemampuan bawaan seorang penyihir, itu tetap merupakan kemampuan yang luar biasa kuat bagi seorang penyihir magang. Ketika Sunan pertama kali melihat ini, dia sangat tergoda. Baru setelah dia melihat metode untuk menyempurnakan inti rune sihir, dia menahan keinginannya untuk mencobanya. Inti rune sihir pada hakikat adalah jenis benda sihir khusus, dan perajinnya harus memiliki keterampilan tertentu dalam membuat benda sihir.
Meskipun buku tersebut tidak secara eksplisit menyatakan tingkat keterampilan spesifiknya, jelaslah bahwa tingkat tersebut pasti lebih tinggi daripada prasyarat untuk tato ajaib. Artinya, skill magic item crafting minimal harus level 4. Keahlian pembuatan barang ajaib Sunan saat ini hanya level 2, dan dia masih setengah level lagi untuk mencapai level 3. Kedua, pemurnian Silver Flow membutuhkan material dalam jumlah besar. Bahan utamanya meliputi 89 jenis logam, lebih dari 2/3-nya adalah logam magis langka, seperti mitril dan besi meteorit. Sunan memperkirakan bahwa banyak logam tidak lagi tersedia di benua cahaya bintang saat ini, dan satu-satunya pilihan adalah mencoba mensintesis pengganti menggunakan kubus Rubik. Ini tidak diragukan lagi merupakan proyek yang memakan waktu dan panjang. Terakhir, menggabungkan inti rune sihir akan memberikan beban yang sangat besar pada tubuh pengguna fusi, sehingga pengguna fusi mesti memiliki level mental seorang penyihir magang level 3 dan level fisik seorang ksatria agung junior. Dengan kata lain, kebugaran mental dan fisik harus mencapai 30 poin atau lebih tinggi. Persyaratannya tentu saja sangat tinggi. Saat ini, saya hanya sedikit kurang memenuhi standar dalam hal kekuatan mental. Keterampilan, materi, dan kondisi fisik saya yang lain masih jauh dari memenuhinya. Ada sedikit penyesalan di Jiangsu Selatan. Kalau saja dia bisa memurnikan inti rune sihir dan menyatukannya ke dalam tubuhnya, dia tidak akan terintimidasi bahkan oleh murid penyihir level 3. Namun, meskipun tidak mungkin untuk menyempurnakannya sekarang, kita dapat memulai persiapan. Misalnya, kita dapat mulai mengumpulkan 89 jenis bahan logam sekarang, atau meneliti alternatifnya. Setelah mengembalikan buku-buku ke tempat asalnya, Sunan menemukan beberapa buku yang belum dibacanya dan meletakkannya ke dalam cincin spasialnya sebelum meninggalkan perpustakaan. Setelah kesibukan, hari sudah mulai sore. Cahaya matahari terbenam memancar ke separuh langit, dan awan cirrus yang tipis tampak menyala, berubah dari garis emas terang di cakrawala menjadi ungu kebiruan di atas kepala, lalu berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, dan akhirnya menjadi bayangan redup dan suram saat bergerak ke timur jauh. Sepertinya cuacanya akan segera bagus. Sunan meregangkan tubuhnya, merasakan ketidaknyamanan yang ditinggalkan oleh ilusi gelap, telah hilang secara signifikan, dan kemudian berjalan menuju ruang meditasi untuk melanjutkan latihan hariannya. Dia masih menggunakan ramuan kekuatan super dan ember darah dewa untuk membantu meditasinya. Namun, seiring meningkatnya kekuatan mental, efek kedua faktor ini berangsur-angsur berkurang. Ramuan kekuatan super mudah dipecahkan. Setelah mencapai tingkat ketiga magang penyihir, ia akan mampu mengolah ramuan tingkat ketiga, dan kemudian ia dapat mensintesis ramuan tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun, Divine Blood Ember agak merepotkan. Untuk lebih meningkatkan ember darah ilahi, Anda perlu memperoleh lebih banyak bahan mentah. Namun, benda ini adalah harta karun Starfire Cult, dan pihak lain tentu saja tidak akan berbaik hati memberikannya kepadanya. Sunan menduga bahwa orang-orang dari kultus Starfire mungkin telah mengetahui bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kejadian di kota Stonebell, dan mungkin sedang merencanakan cara untuk mendapatkan kembali ember darah ilahi. Tapi meskipun mereka tidak datang mencariku, cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka. Bersambung.